Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berikan sedikit pengetahuan atau wawasan baru, yaitu mengenai kamera digital mikroskop atau mikroskop digital camera. Kamera pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh laboratorium untuk keperluan perekaman data pada pengamatan sampel di mikroskopnya. Dan biasanya rekaman itu bisa berupa video atau mungkin juga yang pasti adalah berupa gambar-gambar atau foto-foto. Dengan kamera digital, hasil pemotretan atau hasil rekam video dapat dilakukan penambahan anotasi. Anotasi itu artinya ialah menambahkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, sehingga mempermudah audiens atau pihak lain yang membutuhkan hasil laporannya lebih jelas dengan melihat hasil gambar tersebut, baik itu berupa keterangan sampel maupun ukuran-ukuran, jumlah, dan lain-lain yang dia butuhkan. Kembali ke masalah kamera mikroskop. Problem utama pada pengguna mikroskop adalah bagaimana memilih mikroskop digital. Maksud saya adalah kamera mikroskop digital yang tepat dan yang pasti terjangkau. Kemudian juga kualitas sesuai yang diharapkan. Kamera digital mikroskop penggunaannya sebenarnya bermacam-macam sesuai jenis mikroskopnya dan sesuai jenis sampel yang akan dilihat. Nah, disitulah masalah yang sering dihadapi oleh end user atau pengguna mikroskop. Apakah kamera yang dia dapatkan itu sudah tepat atau bahkan mungkin tidak memuaskan, dan yang lebih menyulitkan lagi adalah mendapatkan kamera yang tepat tetapi dengan harga yang terlalu mahal atau terlalu tinggi, sehingga biaya untuk operasionalnya menjadi sangat tinggi juga. Bagaimana cara memilih sebuah kamera digital mikroskop? Pertama yang harus kita ketahui adalah, atau yang harus Anda catat baik-baik, yaitu berapa resolusi yang dibutuhkan. Resolusi kamera digital itu sama dengan kalau kita bicara kamera pada smartphone. Hanya saja berbeda dengan smartphone, maka nilai resolusi pada sebuah kamera digital mikroskop itu tidak berbanding lurus dengan hasil atau dengan yang diharapkan. Misalkan kamera 2 megapiksel resolusinya itu akan setara dengan kamera digital mikroskop yang memiliki resolusi 5 bahkan 8 megapiksel. Kenapa bisa begitu? Karena faktor sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan itu harus sesuai dengan kemampuan dari kamera itu sendiri, peruntukannya, begitu bahasa awamnya. Sehingga jangan terlalu terkecoh dengan angka resolusi yang ditawarkan. Misalkan atau begini lebih mudahnya, 5 megapiksel itu memang lebih besar dari 2 megapiksel. Tetapi kedua-duanya memiliki hasil yang sama untuk ukuran cetak output dari hasil pemotretan itu. Kalau misalkan 2 megapiksel tadi Anda outputkan atau cetak dalam bentuk banner yang besar, dia jelas kalah dengan yang 5 megapiksel. Gambar akan menjadi blur. Mungkin dia hanya membutuhkan ukuran foto yang tidak terlalu besar, tapi cukup memadai dalam sebuah pembuatan laporan. Nah, itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua adalah ukuran sensor. Ukuran sensor ini juga mempengaruhi lapang pandang yang akan ditangkap.
Semakin kecil ukuran sensornya, maka ukuran lapang pandang yang akan ditangkap oleh kamera itu juga akan menjadi lebih kecil. Ukuran sensor daripada kamera digital mikroskop itu bisa dibaca pada spesifikasinya, ada 0,5 inci, 3/4, dan lain-lain. Ada 2/3, saya lupa besarannya semua, bahkan ada kalau tidak salah 1/8 inci, jadi semakin kecil. Nah, itu yang berpengaruh adalah luas lapang pandang, jadi bukan kualitas gambarnya. Berikutnya yaitu kecepatan gerak daripada hasil rekamannya atau pada saat tracing, mencari lapang pandang seperti ini. Usahakan mendapatkan kamera dengan kecepatan kecepatan gerak itu setidaknya 30 atau 25 fps atau 30 fps, 30 frame per detik. Artinya dalam 1 detik itu terdapat 30 gambar yang dihasilkan. Nah, itu gambarnya akan halus bergerak. Kalau kurang dari itu, bahkan mungkin hanya 15 atau kurang dari 20, gambar tersebut akan terlihat melompat atau patah-patah. Dan kalau kita gerakan sampel seperti ini, gerakannya pun juga akan terlambat. Jadi kita gerakan sedikit, 1,5 senti, dia tidak langsung respon. Nah, begitu. Selanjutnya adalah adapter. Adapter ini juga sangat mempengaruhi lapang pandang yang akan ditangkap oleh sensor kamera yang akan dihasilkan juga. Kalau ukurannya itu dalam bentuk seperti perbesaran lensa. Ini terdapat lensa dalamnya ada yang 0,5 kali, 0,69, 0,35, kemudian ada lagi yang di bawahnya, bahkan ada yang tanpa perbesaran sama sekali atau bolong seperti ini. Nah, ini perbesarannya 1 kali. Artinya kalau kita kamera melihat sampel, bayangan sampel, maka dia akan memperkecil perbesaran tersebut. Kalau ini adalah 0,35, maka akan diperkecil 0,35 kali atau diperbesar 0,35 kali. Begitu. Selanjutnya adalah hasil reproduksi warna yang ditangkap oleh kamera. Nah, ini juga harus Anda perhatikan baik-baik, karena tidak jarang pengguna mikroskop akan bingung. Dia melihat warna pada layar langsung dari lensa okuler, misalkan itu berwarna merah muda. Tetapi begitu dia lihat pada layar monitor, berubah menjadi ungu. Nah, ini kenapa? Faktor pertama adalah kemampuan sensor itu untuk menangkap sejumlah warna. Mungkin warna yang kita lihat di sini tidak bisa dilihat oleh sensor itu. Artinya kemampuan menangkap sebuah range panjang gelombang warna itu tidak selengkap mata manusia. Tetapi ada juga yang mampu lebih banyak dan itu hasilnya juga bagus. Faktor berikutnya yang menyebabkan perubahan warna adalah layar daripada monitor yang Anda gunakan. Ini juga sangat berpengaruh. Antara model yang lama atau TV tabung, kemudian LCD, kemudian LED, dan lain-lain itu akan berubah. Pada dasarnya teknologi itu selalu berkembang, sehingga semakin sempurna teknologi reproduksi warna yang dihasilkan. Nah, berikutnya yang juga harus Anda pahami dalam hal terjadinya perubahan warna pada layar monitor, yaitu sistem operasi daripada mikroskop. Maksud saya adalah komputer. Komputer yang Anda gunakan misalkan hanya Windows 10 dengan versi berapa. Kemudian untuk kamera membutuhkan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi misalkan Anda membaca spesifikasinya, sistem operasi Windows 7, Windows 10, dan lain-lain, perhatikan benar bukan jenis versi Windows-nya, tetapi yang disarankan versi apa.
Kalau menyebutkan kompatibel untuk Windows 7 dan Windows ini, abaikan itu, ambil yang terbaiknya. Kalau kompatibel artinya bukan berarti dia akan bisa jalan dengan sempurna. Dia hanya bisa menjalankan tidak 100% sama dengan yang seharusnya, tetapi masih memadai. Begitu cara memahaminya. Selanjutnya adalah faktor optik daripada mikroskop Anda sendiri. Nah, ini yang juga sangat berpengaruh. Kenapa? Layar kamera itu akan menangkap langsung cahaya atau bayangan objek dari melalui lensa okuler atau faktor trinokulernya ini. Prisma-prisma sistem optik yang ada di dalam. Nah, kalau teknologi optical yang digunakan pada mikroskop Anda mungkin masih agak tertinggal, maka hasilnya pun juga tidak sebaik yang diharapkan. Selanjutnya adalah jenis spesimen. Umumnya untuk kamera digital mikroskop itu sangat baik pada spesimen padatan. Padatan artinya untuk melihat sampel utuh seperti mungkin koin seperti ini dan serat kayu dan sebagainya. Tetapi kalau sudah dalam ukuran mikroskopis dan sampel itu seperti ini diwarnai atau bahkan jernih, nah disitulah kemampuan daripada kamera mikroskop itu terlihat performanya. Selanjutnya yang juga sangat berpengaruh pada sebuah kamera digital mikroskop adalah aplikasi yang menyertainya atau software drivernya. Di sini terdapat berbagai jenis yang harus kita ketahui. Paket pembelian pertama yang diberikan oleh pabrik adalah driver untuk menjalankan kamera ini supaya bisa melakukan pemotretan dan perekaman video. Itu dulu. Bagaimana dengan selanjutnya? Itu tergantung daripada aplikasi yang disediakan oleh pabrik. Ada yang hanya sampai rekam foto dan video saja, kemudian ada yang meningkat pengukuran panjang, pengukuran diameter, lalu menghitung jumlah sel, pengaturan warna, dan lain-lain, termasuk juga komparasi. Nah, di semua ini akan berpengaruh pada biaya. Sehingga pabrik itu biasanya menyediakan paket-paket pembelian untuk jenis-jenis aplikasi yang dibutuhkan oleh laboratorium. Sehingga kalau Anda mau membeli sebuah kamera digital mikroskop, yang harus Anda beli pertama yaitu paket dasarnya dulu yang wajib ada. Kemudian Anda bisa secara bertahap melakukan upgrade atau upgrade aplikasi. Nah, itu Anda akan membeli lagi ke sumbernya atau ke pabrik sehingga akan dilakukan update softwarenya. Begitu caranya supaya biaya operasional dan atau biaya pengadaan dari kamera itu yang Anda pilih tidak terlalu boros. Ada juga cara lain yaitu menggunakan adapter melalui lensa okuler seperti ini. Nah, ini bisa. Ini boleh-boleh saja. Ini kita pasang di sini, ya. Pasang. Nah, sebentar. Ya, kamera akan dipasang di adapter di sini. Ini adalah biaya paling ringan dalam sebuah pembelian kamera digital mikroskop. Tetapi kekurangannya adalah kita tidak bisa melihat secara binokuler, dan yang okuler sebelahnya mungkin kalau kita mau membandingkan akan terganggu dengan keberadaan kamera ini. Tapi ini masih layak sehingga Anda tidak perlu menyiapkan dana terlalu besar. Suatu saat Anda siapkan dana untuk pembelian adapter yang memang harganya cukup tinggi, ya. Setelah itu juga mungkin mengganti head daripada mikroskop menjadi versi trinokuler, karena syarat daripada
adapter ini dipasang kalau ada headnya berupa trinokuler. Ada juga berupa adapter perantara yang dapat difungsikan sebagai mirip trinokuler di samping atau di belakang kamera tersebut akan terpasang. Nah, lalu bagaimana kelebihan lain daripada kamera-kamera ini? Ke sini-sininya kamera ini memiliki teknologi IT yang cukup bagus. Seperti yang Anda lihat di sini, ini memakai sistem WiFi. Sehingga kalau misalkan saya ada bertiga orang di sini, yang dua itu dapat membuka tablet atau smartphone, melihat sampel yang sama dari smartphone-nya, karena kamera ini dapat memancarkan WiFi untuk radius yang cukup jauh, mungkin sekitar 20 meter, dan dapat diliput oleh sekitar 10 hingga 20 orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Begitu, dan saya rasa itu dulu untuk hari ini. Moga-moga dapat bermanfaat, dan Anda bila ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau langsung ke WA saya, dan mungkin melalui fanpage di Facebook. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mikroskopik.